Kami sudah terhubung dengan kontributor Metro TV di Iran, Ismail Amin. Ismail, selamat siang waktu Indonesia. Bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat pagi Mas Anggi. Waktu Iran, memang dilaporkan eskalasi semakin meningkat, jual beli serangan juga semakin bertambah, skala serangan semakin tinggi. Tadi malam bahkan di kota Qum kami mendengarkan sejumlah suara ledakan dan serangan Israel bukan hanya sekedar menyasar pangkalan militer atau pusat-pusat strategis lagi, tapi secara random menyasar juga pemukiman penduduk, termasuk rumah sakit dan sekolah. Presiden Pezeshkian menanggapi serangan ini dengan keras dengan mengatakan bahwa Israel sengaja mengincar rumah sakit karena ingin menghancurkan kehidupan dan mengincar sekolah karena ingin menghancurkan masa depan. Ini walaupun dengan tingkat eskalasi serangan semakin meninggi, situasi masih relatif terkendali. Sampai tadi malam juga masyarakat Iran masih turun ke jalan melakukan pawai, meskipun terdengar suara ledakan di mana-mana itu tidak menghilangkan rasa sedih mereka dengan tetap melakukan pawai, berkumpul di alun-alun kota mengungkapkan kedukaan mereka dan juga menyatakan secara terbuka sebagai bentuk pernyataan secara terbuka kepada Donald Trump dan Benjamin Netanyahu bahwa kematian pemimpin tertinggi mereka itu tidak membuat mereka berubah, tidak mengubah sikap ideologis mereka yang anti Amerika dan anti Zionis. Di dalam pawai-pawai tersebut mereka mengungkapkan mengutuk dan mengecam invasi Amerika Serikat dan Israel ini. Alhamdulillah untuk Qum sendiri di tempat saya berada masih relatif terkendali. Pagi ini juga saya melihat masyarakat masih ada yang beraktivitas walaupun cenderung sepi karena memang masih pagi, dan juga memang tadi malam masyarakat Iran keluar melakukan pawai. Dan ini pawai juga dimaksudkan adalah untuk menutup ruang dan celah bagi kelompok-kelompok anti Iran untuk mengubah narasi perubahan rezim, karena suara rakyat yang sebenarnya, rakyat Iran yang sebenarnya dengan mayoritas mereka turun ke jalan sampai jutaan orang, bahkan di Tehran juga masih digelar pertemuan-pertemuan akbar di Maidan Inqilab. Ini menyatakan bahwa inilah suara rakyat Iran yang sebenarnya. Sementara kelompok-kelompok kecil yang menghendaki adanya perubahan rezim itu dengan adanya pawai-pawai ini tidak mendapatkan ruang untuk mengungkapkan suara mereka. Baik, Ismail, untuk sampai hari ini ketika serangan kemudian terus terjadi ya dan juga menimpa beberapa kota di Iran, apa laporan dari pemerintah yang rusak, Mas, akibat serangan ini? Tadi Mas sempat menyebutkan ada sekolah juga yang kena ya? Ya, untuk di Qum sendiri pada sore kemarin, gedung kantor Majelis Khubregon, perwakilan Majelis Khubregon itu terkena sasaran. Di Tehran sendiri ada sekolah juga yang terkena sasaran, termasuk rumah sakit anak Gandhi di Tehran dan di sejumlah kota lainnya. Dan juga dilaporkan bahwa bukan hanya kota-kota besar yang menjadi target sasaran serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ini, tapi juga menyasar desa-desa. Karena memang ingin menarget basis-basis pendukung Ayatullah Ali Khamenei yang kuat. Mereka ingin disebutkan oleh para analis dan pengamat dari pantauan kami di televisi, mereka serangan-serangan ini dengan ingin menyasar pemukiman penduduk, ingin menimbulkan rasa ketakutan kepada masyarakat, sehingga masyarakat kemudian tidak lagi keluar rumah sebagaimana yang kami laporkan tadi, mereka tetap keluar rumah melakukan pawai-pawai. Ini adalah upaya serangan untuk kemudian mencegah itu, untuk mengurangi intensitas mereka keluar rumah, menimbulkan kepanikan, kekhawatiran, dan mereka berharap agar masyarakat kemudian melakukan aksi dan protes menuntut kepada pemerintah dan militer Iran untuk menghentikan perang. Namun bukan narasi itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat sendiri dari video-video yang beredar sampai tengah malam, masyarakat Iran itu tetap memenuhi jalan-jalan menyatakan suara mereka yang sebenarnya. Oke, untuk dampak ke masyarakat setelah kemudian beberapa titik ini dibom oleh Amerika, apa Mas Ismail? Apakah ada dampak misalnya mati lampu atau misalnya ketersediaan air berkurang misalnya? Ya, yang kami lihat dengan adanya serangan-serangan tersebut tidak ada dampak signifikan, memang menelan korban jiwa dan dilakukan pembatasan di area-area yang terdampak. Namun semuanya masih berjalan lancar.
listrik juga masih nyala, dan pasokan kebutuhan dasar dan kebutuhan pokok juga masih tersedia. Supermarket juga masih penuh dengan bahan-bahan pokok, bahkan tidak ada panic buying, tidak ada kepanikan massal dari masyarakat memborong barang belanjaan kebutuhan pokok untuk persediaan mereka. Tapi kami lihat sendiri, kami datang juga ke supermarket, mereka berbelanja secara normal. Padahal dalam kondisi perang biasanya memang akan ada orang-orang yang berbelanja untuk masuk persediaan sampai misalnya sebulan 2 bulan. Namun kami lihat belanja mereka secara normal dan biasa-biasa saja. Tidak ada gerakan, tidak ada aktivitas mereka yang di luar kebiasaan. Seolah-olah tidak terjadi perang, padahal tidak jauh dari tempat mereka melakukan aktivitas itu terdapat ledakan. Oke, berarti tidak ada imbauan pemerintah ya untuk misalnya stay di rumah saja atau juga curfew atau juga jam-jam tertentu yang tidak boleh keluar lagi, begitu nggak ada ya? Tidak ada, sama sekali tidak ada himbauan, hanya sekedar himbauan untuk meningkatkan kewaspadaan, termasuk himbauan agar melaporkan kepada pihak terkait keamanan jika melihat ada aktivitas yang mencurigakan. Karena senantiasa sebagaimana kerusuhan yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu, itu kemudian diantisipasi adanya upaya infiltrasi, adanya upaya ingin menghasut masyarakat untuk berpecah belah, dan ini dengan pawai-pawai mereka lakukan, mereka ingin menyatakan bahwa solidaritas nasional Iran masih kuat sampai sekarang. Oke, Ismail Amin melaporkan dari KOM Iran. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.